Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Anissa Dwi Yuliana dari kelompok 3C. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai uji cross matching. Nah, jadi sebelumnya pernah dengarkan istilah tentang transfusi darah. Nah, jadi transfusi darah itu adalah prosedur di mana kita menyalurkan darah ke dalam tubuh seseorang yang butuh atau kekurangan darah dalam suatu tindakan medis dengan tujuan penyembuhan. Uji cross matching ini dilakukan untuk memeriksa kecocokan antara darah dari donor dan juga darah resipien, sehingga bisa dipastikan kalau darah yang diberikan itu benar-benar cocok, dan juga agar darah yang kita berikan itu benar-benar bermanfaat untuk kesembuhan pasien. Tujuan spesifik dari uji cross matching itu adalah untuk mengetahui apakah eritrosit darah dari pendonor itu sesuai dengan eritrosit yang ada pada darah pasien, dan juga untuk mengetahui apakah ada antibodi dalam serum pasien dan juga dalam serum donor. Setelah pendahuluan, kita akan membahas mengenai metode penelitian ini. Aku Adani dan di sini bakal jelasin bagaimana penelitian ini berjalan. Penelitian ini menggunakan data rekam medis dan data sistem informasi Rumah Sakit RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua data pasien yang tidak kompatibel yang diperoleh dari pengujian kompatibilitas dengan metode gel dari Juni 2013 hingga Juni 2014. Selain itu, usia subjek dibagi menjadi dua kelompok, 1 hingga 17 tahun dan lebih dari 17 tahun. Jenis crossmatch kemudian juga dikelompokkan ke dalam crossmatch utama, minor crossmatch, serta crossmatch besar dan minor atau crossmatch dua arah. Selanjutnya, diagnosis juga dikelompokkan oleh diagnosis primer ke dalam kelompok keganasan, kelompok infeksi, kelompok metabolisme endokrin, kelompok trauma, kelompok bawaan, dan kelompok lainnya. Demikian pula, riwayat transfusi diklasifikasikan ke dalam kelompok dengan riwayat transfusi dan tanpa riwayat transfusi. Baiklah, setelah metode penelitian, berikutnya ialah hasil penelitian dan kesimpulan dari penelitian. Nah, penelitian ini perlu diketahui menggunakan data yang kompatibel yang berasal dari pengujian kompatibilitas yang menggunakan metode gel di rumah sakit. Pada tabel yang pertama, kita dapat melihat karakteristik dari subjek penelitian, seperti yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Pada tabel yang kedua, kita dapat melihat jenis kelamin dan persilangan Meyer minor dan Meyer minor. Pada tabel yang ketiga, kita dapat melihat usia dan persilangan dari Meyer minor dan Meyer minor. Pada tabel yang keempat, kita dapat melihat diagnosa utama subjek penelitian yang mengalami data yang tidak kompatibel. Diagnosa ini dimulai dari keganasan sampai bawaan dan yang lainnya. Pada tabel yang kelima, kita dapat melihat perbandingan diagnosis dan persilangan Meyer minor dan Meyer minor. Pada tabel yang keenam, kita dapat melihat perbandingan golongan darah yang meliputi A, B, AB, dan O dengan persilangan Meyer minor dan Meyer minor. Pada tabel yang terakhir, kita dapat melihat perbandingan riwayat transfusi yang meliputi iya atau tidak dari riwayat tersebut dan persilangan Meyer minor dan Meyer minor. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini bahwa dalam tabel tersebut dapat disimpulkan pada penelitian kalau jenis cross match yang paling banyak adalah cross match minor yang ditemukan pada kelompok infeksi dari golongan darah B. Oleh karena itu perlu diselidiki lebih lanjut lagi dengan riwayat langsung pasien untuk menghindari hasil yang bias. Kemudian yang terakhir, penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk mendapatkan pemeriksaan screening dan identifikasi antibodi yang tepat untuk setiap pengujian kompatibilitas. Sekian dari kelompok 3C. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.